when the people go yelling. I stay with Nella, I ain't talking a loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu. Kalian pasti udah kangen kan sama ibu? Jika di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang teori penawaran uang bersama Bapak Ai. Gimana belajar sama Pak Ai? Seru kan? Sekarang ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, ibu mau bertanya. Anak-anak, apakah kalian mengetahui apa yang membuat orang menyimpan atau membelanjakan uangnya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi permintaan uang diantaranya. Pertama, pengeluaran konsumen. Permintaan uang seringkali dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran konsumen. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika pendapatan atau daya beli meningkat, permintaan uang untuk melakukan transaksi pun cenderung naik. Kedua, biaya transaksi saham dan obligasi. Ketika biaya transaksi di pasar modal, seperti saham dan obligasi, meningkat, orang cenderung lebih memilih menyimpan uang tunai daripada berinvestasi. Sebaliknya, jika biaya transaksi rendah, masyarakat lebih mungkin mengalihkan uang mereka ke instrumen investasi, sehingga mengurangi permintaan akan uang tunai. Ketiga, perubahan harga secara umum atau inflasi. Ketika harga barang dan jasa naik secara umum atau inflasi, jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sama akan meningkat. Ini menyebabkan permintaan uang naik karena konsumen memerlukan lebih banyak uang untuk mempertahankan daya beli yang sama. Sebaliknya, ketika inflasi rendah atau terjadi deflasi, permintaan uang bisa berkurang. Ketiga faktor ini berinteraksi dan memengaruhi seberapa besar masyarakat atau individu membutuhkan uang tunai atau likuiditas untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang diantaranya. Pertama, inflasi. Kenaikan inflasi mendorong bank sentral menambah uang beredar untuk menjaga daya beli, meski harus berhati-hati agar inflasi tak makin tinggi. Kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga tinggi mendorong masyarakat menabung, mengurangi penawaran uang. Sebaliknya, bunga rendah mendorong peminjaman, meningkatkan uang beredar. Ketiga, produksi dan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan lebih banyak uang untuk mendukung aktivitas ekonomi yang meningkat. Keempat, kesehatan perbankan. Sistem perbankan yang stabil menjaga aliran uang. Krisis perbankan bisa mengurangi kepercayaan dan menahan penawaran uang. Kelima, nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang kuat menarik investasi asing, menambah uang beredar. Nilai tukar yang lemah bisa mengurangi penawaran uang untuk menjaga stabilitas. Bank sentral mengatur ini agar ekonomi tetap stabil dan berkembang. Sebagai contoh misalnya, di sebuah negara, terjadi peningkatan permintaan uang karena perekonomian yang sedang tumbuh pesat, banyak perusahaan memperluas bisnis, dan masyarakat meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, suku bunga di negara tersebut cenderung menurun karena kebijakan bank sentral untuk mendorong investasi dan konsumsi. Namun, akibat inflasi yang mulai meningkat, masyarakat mulai mengurangi permintaan uang tunai karena nilai realnya menurun. Kasus ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Peningkatan permintaan uang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang mendorong konsumsi dan investasi. Suku bunga rendah juga meningkatkan permintaan uang karena biaya pinjaman lebih murah, sehingga orang lebih memilih menyimpan dalam bentuk aset lain daripada uang tunai.
Namun, kenaikan inflasi menurunkan daya tarik uang tunai. Karena nilai realnya berkurang, sehingga permintaan uang menurun. Di sisi penawaran uang, Bank Sentral mungkin merespons dengan kebijakan untuk menstabilkan inflasi, misalnya dengan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, akan Ibu tutup juga dengan sebuah pantun. Mangga harum namanya Queenie. Sayang sedang sakit gigi. Sekian materi kita sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Semangat ya!